mau donor tapi aku mau. Hai semuanya, selamat datang di video aku. Kali ini kita akan membahas topik yang bukan cuma penting, tapi juga bisa menyelamatkan nyawa, yaitu donor darah. Stay tune. Di sini aku diantar sama teman-teman aku dan kita nunggu hujan reda sampai 2 jam. Di sini udah bad mood parah, tapi tetap let's go. Dan seperti biasa di sini Semarang selalu panas, tapi kenapa tadi tiba-tiba hujan lama banget? Ya namanya musim peralihan cuaca, jadi secepat mood kita kalau kita lagi kelaparan, yang mulainya kedinginan jadi kepanasan dan sebaliknya. Ya nggak sih? Dan di sini aku sama teman-teman aku udah sampai dengan keadaan setengah basah. Kita OTW ke atas. Karena ini baru pertama kali aku di RS Karyadi, jadi lumayan muter-muter, tapi nggak apa-apa sambil menikmati hujan rintik-rintik sama pakai jas hujan berdua. Seru banget. Akhirnya kita udah sampai di dalam gedung, kita tinggal lurus terus, habis itu belok kiri dikit, habis itu belok kanan, ada tangga, kita menuju ke atas yaitu laboratorium. Ikutin aja ini tangganya. Ini dia nih, aku udah ada di UPD. UPD itu adalah bagian dari rumah sakit yang bertanggung jawab untuk mengelola semua kebutuhan darah, mulai dari penyimpanan, pemeriksaan, distribusi, sampai ke proses transfusi ke pasien. Oh iya, di sini aku mau jelasin ke kalian tentang fungsi utama UPD, yaitu menerima dan menyimpan darah dari PMI atau pendonor langsung, menjamin ketersediaan darah, melakukan pencocokan darah sebelum transfusi, dan yang terakhir membantu koordinasi kegiatan donor darah di rumah sakit. Jadi di sini itu darah yang masuk dari pendonor akan diperiksa secara ketat, dicek golongannya, diperiksa bebas dari infeksi seperti hepatitis, HIV, dan lain-lain, agar semua dinyatakan aman untuk digunakan. Di sini ada berbagai macam poster yang digunakan sebagai media informasi dan edukasi. Memiliki beberapa tujuan penting, yaitu meningkatkan kesadaran kita, mendorong partisipasi pendonor darah, memberikan informasi yang jelas dan cepat, mengurangi risiko kesalahan, dan yang terakhir mendukung pelayanan UPD itu sendiri. Di sini aku udah masuk, habis itu kita belok ke kanan untuk menuju bilik pendaftaran digital. Di sini kita sudah bisa antri dengan digital, memasukkan data diri kita dengan sistem komputer. Nah, di dalam register data donor ini ada beberapa identitas kita, tapi ini cukup mudah kan ya. Habis udah selesai, kita tunggu. Di sini ada beberapa pertanyaan lagi seputar kesehatan kita, dari jarak jangka 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, dan seterusnya, dan tinggal di checklist aja ya atau tidak. Lanjut kita foto untuk cetak antrian. Di sini tinggal klik-klik, habis itu nanti ada nomornya. Nah, seperti ini, habis itu nanti akan terprint. 1, 2, 3. Cekrik. Udah. Habis itu kita tinggal tunggu. Dan kita tinggal nunggu nomor antrian. Di sini aku menemukan beberapa poster tentang reaksi donor darah, ada juga larangan donor darah, dan di sini ada beberapa larangan dan reaksinya bisa kalian baca dan kalian pahami, dan itu tuh bisa menambah wawasan kita terhadap donor darah tersendiri. Dan di sini aku udah masuk ke ruang pemeriksaan dan akan dicek dulu HB-nya normal atau enggak.
karena ini penting banget bagi kita kalau mau donor darah. Ini tuh nggak sakit karena cuma setitik aja yang diambil, jadi better lah rasanya. Oke, udah selesai. Ternyata HB aku rendah, jadi di sini aku akan menampilkan video teman aku juga yang lagi donor darah, dan di sini kita simak dan aku akan memberikan berbagai penjelasan tentang donor darah. Donor darah adalah proses mengambil darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan dan digunakan bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, donor darah ini biasanya diambil sekitar 350 sampai 450 ml darah tergantung berat badan dan kondisi kesehatan pendonor. Beberapa manfaatnya yaitu kita bisa membantu sesama, satu kantong darah itu bisa menyelamatkan hingga 3 nyawa, bisa cek kesehatan gratis sebelum donor, kan kita diperiksa semua, antara tekanan darah, hemoglobin, hingga golongan darah kita akan dicek. Dan yang ketiga, meningkatkan produksi sel darah baru, tubuh kita akan merespon dengan produksi sel darah baru, bikin badan kita terasa segar bugar. Yang keempat, mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke karena kadar zat besi dalam darah akan tetap seimbang. Nah, di sini tadi udah aku jelasin nih berbagai manfaat dan juga tujuannya. Di sini teman aku udah dicari-cari venanya, habis itu ditusuk. Aduh, sakit apa enggak ya? Kelihatannya sih nggak sakit ya, tapi nggak tahu, aku juga belum pernah donor. Semoga aku besok bisa donor untuk HB aku normal, berat badan aku normal, dan kesehatan semua normal agar bisa donor. Nah, di sini aku mau jelasin lagi nih tentang syarat donor darah, yaitu berusia 17 sampai 60, berat badan itu minimal 45 kilo. Jadi kita tuh harus normal berat badannya, tekanan darah normal, kadar hemoglobin juga normal, tidak sedang sakit atau mengkonsumsi obat, dan tidur cukup, dan sudah makan sebelum donor. Harus sudah makan ya teman-teman. Nah, di sini kita tinggal tunggu darah kita sampai full. Nanti kalau udah full, kakaknya akan datang lagi ke kita untuk copot semua alat-alatnya. Nah, alatnya udah bunyi, bertanda kalau semua proses udah selesai, dan kita tinggal konfirmasi ke kakaknya. Ini dia proses pengambilan needle-nya, dan temen aku bisa langsung respon, langsung nutup kapasnya sendiri, pertanda dia baik-baik aja kan. Jadi nggak sakit, donor darah itu nggak sakit, dia bisa ketawa loh. Yeay, udah selesai dan dapat juga goodie bag. Jadi definisinya tuh kita donor nggak sakit plus kita dapat goodie bag. Sekian, thanks for watching, bye bye.